Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, jika kita perhatikan realitas hari ini yang kita sama-sama ketahui, terjadi krisis bernama kepemimpinan, yang itu merupakan buah dari krisis kepercayaan, krisis multidimensi, dan yang paling substansial adalah krisis moral. Menjawab situasi seperti sekarang, mereka yang duduk di Senayan, di eksekutif dan yudikatif, membutuhkan keberanian untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja dengan segenap resiko. Di antaranya yang paling besar adalah dijungkir balikannya dari tahta yang mungkin itu menjadi impian banyak orang, bahkan menjadi bahan rebutan. Akan tetapi, bagi generasi muda saat ini, cara untuk bisa mengubah realitas hari ini tidaklah dengan semata-mata rajin memberikan kritik, ya, disiplin memberikan catatan-catatan. Tapi pada saat yang sama juga butuh yang namanya komitmen menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai moral, dan tentu saja komitmen sebagai anak bangsa yang harus meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Kita ketahui bahwa sebuah perubahan itu menuntut dua hal setidaknya. Pertama, kesadaran diri bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, sebuah tahapan dan durasi yang tidak singkat, memerlukan sebuah semangat, etos juang yang tak kenal lelah. Kita bisa lihat, sebenarnya kalau kita perhatikan dalam konteks mengapa Fir'aun itu dibiarkan hidup. Dan kalau kita bertanya misalnya, apakah Allah kesulitan untuk mengatasi manusia bernama Fir'aun? Tentu saja tidak. Tetapi mengapa kemudian Allah mengutus Nabi Musa dengan sedemikian dinamika kehidupannya, sampai kemudian usia 40 tahun baru diberikan risalah, dan pada akhirnya saat itulah starting point menuju perubahan dimulai. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya menjadi orang yang pandai mengkritisi hari ini, tapi pada saat yang sama lupa membenahi diri, tidak konsen, tidak sabar di dalam membenahi generasi muda yang akan datang. Anak-anak kita di rumah itu sebenarnya adalah agen-agen perubahan masa depan. Kalau kita mengerti, maka kepada mereka lah tumpuan perubahan itu diantaranya bisa kita titipkan dan bisa kita tanamkan. Pada saat yang sama, kita juga penting untuk menyadari bahwa perubahan itu bermula dari cara berpikir kita sendiri. Dan kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah gempuran stigmatisasi yang negatif tentang sosok beliau, sosok Islam bahkan, itu sama sekali tidak menjadikan beliau gagal fokus di dalam mengisi hari demi hari. Mainstream beliau di dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana mendakwahi orang-orang yang belum percaya kepada Islam untuk kemudian memahami dan memeluk Islam. Pada saat yang sama, mereka yang sudah masuk Islam itu dididik, ditempa, ditarbiyah dengan nilai-nilai akidah yang kuat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya generasi muda mesti memahami bahwa proses-proses pendidikan, proses-proses dakwah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk kita mewujudkan perubahan di masa yang akan datang. Dan seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Ada sebuah kisah menarik di dalam perjanjian Hudaybiyah, itu adalah orang diberikan kebebasan untuk mendiskusikan ataupun mendialogkan apa itu Islam. Pada akhirnya mereka melihat secara empiris bahwa sosok yang bernama Muhammad adalah sosok yang tidak pernah berbohong, tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, dan tidak pernah berkata
melainkan untuk maslahat umat manusia. Sedangkan mereka yang menolak Abu Jahal dan Abu Lahab adalah sosok yang sebaliknya. Dengan demikian, rasionalitas mereka bekerja sehingga lambat laun orang-orang yang tadinya ya digelapkan oleh sebuah kebencian yang diciptakan sedemikian rupa tercerahkan dan kembali kepada Islam, hingga masyarakat Quraisy yang awalnya banyak menolak Islam kemudian mereka beriman dan menjadi ya garda depan penyebaran Islam bahkan di seluruh dunia. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, Indonesia ini sebenarnya membutuhkan generasi yang muda yang memahami hal itu, di mana kemudian dalam kesehariannya mereka fokus, sabar di dalam melahirkan generasi-generasi yang bisa menciptakan perubahan. Sebagai sebuah contoh konkret di Indonesia, kita sama-sama kenal yang namanya Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi. Beliau ya adalah hasil perubahan dari kesabaran seorang guru bernama Muslimah. Maka berbahagialah sahabat-sahabat muda yang menjadi tenaga kependidikan di sekolah-sekolah. Melalui keteladanan yang kalian berikan, insya Allah akan lahir generasi-generasi yang akan membawa perubahan. Berbahagialah mereka yang menyadari dirinya sebagai da'i, sehingga setiap media, setiap kesempatan digunakan untuk mengajak banyak orang memahami tentang makna hidup, melakukan kebaikan-kebaikan, dan bersinergi di dalam membangun kemaslahatan bersama. Jika ini disadari, kemudian ditekuni, diistiqomahi, dan dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah perubahan tinggallah sebuah penantian. Dan ini berarti pada saatnya nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan yang sama-sama didambakan itu betul-betul dapat diwujudkan. Tetapi jika tidak, maka kita hanya akan menjadi manusia yang pernah mengisi kehidupan dunia, namun setelah raga kita tiada, kita sudah tidak punya lagi makna, jejak, dan arti yang bisa diteladani oleh generasi yang akan datang. Hidup adalah pilihan, maka memilihlah atau pilihlah jalan yang bisa menjadikan kita orang-orang yang menjadi landasan, menjadi sebab, atau bahkan wasilah sebuah perubahan kebaikan dapat diwujudkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.